Angin malam di lembah Yao seharusnya tenang seperti biasanya, namun malam itu dipenuhi bau darat dan asap. Su Enye berdiri di antara reruntuhan pavilion, tubuhnya berlumuran luka, sementara api merah membakar langit. Suara teriakan murid-murid sektenya masih menggema, seolah memaksa dirinya untuk tetap hidup meski ajal sudah mengintai. Di hadapannya, 7 bayangan berjubah panjang berdiri di atas udara, mengelilingi sekte yang telah tinggal puing. Ketujuhnya memancarkan tekanan dahsyat, menandakan mereka adalah para patriark dari aliansi 7 sekte besar. Mereka memandang Su Enye seolah ia hanyalah semut yang tersesat di tengah peperangan para dewa. Hou Liangsu dari sekte api merah melangkah maju, wajahnya dingin, namun matanya bersinar puas. Tanpa memberi kesempatan Su Enye berbicara, ia mengayunkan tangannya, memanggil kobaran api yang membentuk naga raksasa. Api itu menyapu reruntuhan sekte dan menghantam tubuh Su Enye hingga terpental ke pilar runtuh. Darah segar muncrat dari mulutnya. Namun ia masih mencoba bangkit. Di tangannya, sebuah benda kecil berwarna hitam pekat berdengit seperti jantung inti iblis. Benda itu ditemukan gurunya seminggu sebelum sekte dimusnahkan. Sang guru mengatakan itu adalah warisan terakhir yang akan menentukan masa depan Su Enye. Tian Wugong melangkah ke depan. Jubah putihnya tidak ternodai debu. Ia mengarahkan tombak spiritual ke arah Su Enye dengan ekspresi tanpa emosi. Dengan suara yang menggema di seluruh lembah, ia berkata bahwa sekte Yao harus dihapuskan demi kestabilan dunia, dan kau, katanya sambil menatap Su Enye, adalah pecahan terakhir dari kegelapan. Su Enye ingin berteriak bahwa sektenya tidak bersalah, bahwa mereka hanya menjaga sesuatu yang tidak pernah mereka gunakan, tapi tenggorokannya dipenuhi darah. Dan suaranya hanya menjadi bisikan lirih yang tak seorang pun pedulikan. Para patriark sudah menetapkan nasibnya sejak lama. Shen Wuji dari sekte guntur tak berbatas mengangkat tangan, memanggil sambaran petir yang membelah awan dalam sekejap. Petir itu menghantam Su Enye, meluluh lantakkan Dantia dan meremukkan tulang-tulangnya. Tubuhnya terhempas jauh, terperosok ke reruntuhan aula utama sekte. Dalam keadaan sekarat, ingatannya melayang pada gurunya, pada tawa para seniornya, dan kehidupan damai yang pernah ia rasakan. Semuanya telah lenyap dalam satu malam, kebencian yang begitu dalam merayap ke dalam dadanya, membakar sisa-sisa kesadarannya. Sebelum penglihatannya gelap sepenuhnya, inti iblis di tangannya mulai memancarkan cahaya gelap yang aneh. Sinar itu menembus kulitnya, menyatu dengan darah, dan meresap ke dalam jiwanya. Su Enye merasakan sensasi seolah dunia runtuh. Lalu suara berusia ribuan tahun berbicara dalam benaknya. Anak manusia, kau memanggilku dengan kebencianmu. Tubuh Su Enye merasakan kesakitan luar biasa, seperti ribuan pedang menembus dagingnya. Namun di balik rasa sakit itu, ada kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, dingin, dalam, dan purba, seolah seluruh kegelapan di dunia menundukkan diri padanya. Di luar sana, 7 patriark mengamati tubuhnya yang bersinar gelap. Mereka saling menatap, sebagian terkejut, sebagian takut, namun tak satu pun bergerak untuk menghentikan proses tersebut. Mereka tahu sesuatu yang lebih tua dari sejarah dunia sedang bangkit. Su Enye membuka matanya, putih matanya lenyap, digantikan warna hitam pekat dengan garis merah tipis. Nafasnya yang tadinya hampir hilang kini stabil, namun bukan lagi seperti manusia biasa. Aura iblis melingkari tubuhnya, namun terasa tenang, bukan mengamuk, melainkan seperti raja yang baru bangun dari tidur panjang. Suara kuno itu kembali berbicara. Jika kau ingin hidup, jadilah wadahku. Jika kau ingin membalas dendammu, gunakan kekuatanku. Su Enye tidak menjawab. Ia hanya mengepalkan tangan, membiarkan kekuatan itu menyelimuti dirinya, mendorong semua rasa sakit dan ketakutan keluar dari tubuhnya. Lalu ia berdiri, meski tulangnya retak, meski darah terus menetes. Para patriark mengerutkan kening, tidak menyangka bocah sekarat itu mampu bangkit lagi. Mereka mempersiapkan serangan terakhir untuk menghapusnya dari dunia. Namun Su Enye hanya memandang mereka dengan tatapan yang belum pernah ia miliki sebelumnya, tatapan seorang raja yang tak lagi terikat oleh kehidupan fana. Langit di atas lembah retak menandakan batas antara dunia manusia dan dunia iblis telah disentuh. Malam itu, di tengah puing sakti Yao, legenda baru lahir, bukan sebagai murid terlemah sakti kecil, tapi sebagai kebangkitan dari sesuatu yang ditakuti ribuan tahun lalu. Su Enye menatap 7 patriark itu dan berkata dengan suara yang bukan hanya miliknya, "Aku belum mati dan kalian akan membayar semuanya." Malam pemusnahan sekte Yao
berubah menjadi malam kelahirannya sebagai sosok baru awal dari Raja Iblis yang akan mengguncang dunia. Anda bilang. Asap pembakaran masih menggantung di udara saat Su Enye berdiri di tengah kehancuran yang ditinggalkan para patriark. Tubuhnya yang seharusnya tak lagi bernyawa kini memancarkan hawa dingin pekat yang membuat bebatuan di sekelilingnya retak. Namun dalam pikirannya, dua suara bertabrakan, suara dirinya sendiri dan suara kuno yang baru bangkit MZ Shoyin. Su Enye mengangkat tangannya, menatap telapaknya yang dipenuhi retakan energi hitam. Ia bisa merasakan kekuatan itu berdenyut dalam darahnya. Namun tidak liar, justru ia merasa dikendalikan atau mungkin diarahkan. Ada sesuatu dalam kekuatan itu yang menunggu dirinya memilih arah. Hening lembah pecah oleh gemuruh tanah yang runtuh dari kejauhan. Bayangan raksasa yang menyerupai wajah iblis kuno muncul di atas langit, mengintip dari retakan ruang. Para kultivator dari sekte kecil yang tinggal jauh dari lembah mengamati fenomena itu dengan ketakutan. Mereka tidak tahu penyebabnya, tapi mereka tahu sesuatu yang terlarang telah bangkit. Di dalam pikirannya, MZ Shoyin berbicara lagi, suaranya seperti disertai gema puluhan roh kuno. Tubuhmu lemah, jiwamu pecah, tetapi tekadmu cukup untuk menahan kehadiranku. Itulah satu-satunya alasan kau hidup. Su Enye mengabaikan perkataan itu dan mencoba melangkah. Begitu kakinya menyentuh tanah, hawa iblis di sekitar tubuhnya menyerap abu layu dan serpihan mantra pelindung sekte. Energi itu bergerak seperti makhluk hidup, mencari celah untuk masuk dan menguatkan tubuhnya. Ia menghampiri reruntuhan aula inti, tempat patriark sektinya terakhir kali berdiri sebelum tewas. Di sana, di antara batu-batu yang hangus, Su Enye menemukan pecahan pedang sang guru. Pedang itu pernah menjadi lambang kejayaan sekte Yao, namun kini hanya serpihan logam tanpa arti. Su Enye memungut serpihan itu dan meremasnya sampai hancur menjadi debu di dalam dadanya. Amarah yang ia tahan sejak tadi memuncak. Guru, aku bersumpah, dunia ini akan merasakan apa yang telah mereka lakukan pada kita. MZ Shoyin tertawa pendek, bukan mengejek, namun seperti mendengar sumpah yang sudah lama ditunggu. Dendammu adalah apa? Aku adalah kegelapan. Kita akan berjalan bersama sampai dunia ini tahu siapa yang memutuskan nasibnya. Langkah Su Enye mulai mantap. Energi iblis di sekelilingnya berkumpul, membentuk bayangan sayap hitam yang terus berkedip setiap kali emosinya menguncak. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara napas seseorang. Di balik pilar yang setengah runtuh, seorang gadis berwajah pucat terhuyung-huyung keluar, matanya menyimpan kejernihan dingin seperti es. Namun tubuhnya penuh luka. Su Enye mengenal gadis itu, LNG Yuhuan, murid tamu sekte Yao yang selalu tampak misterius dan jarang berbicara. Yuhuan memegangi dadanya, menatap Su Enye seolah tak percaya ia masih hidup. Kau bagaimana bisa bangkit? Suaranya lemah, namun penuh keherangan. Su Enye tidak menjawab. Mata hitam merahnya membuat Yuhuan terdiam ketakutan. Energi iblis yang mengalir di sekelilingnya membuat bahkan kultivator tingkat tinggi pun akan merasa tak nyaman. Namun Yuhuan justru melangkah mendekat. Aura ini bukan kekuatanmu. Ada sesuatu yang bersemayam dalam tubuhmu, tanyanya dengan napas terputus-putus. Su Enye hanya diam. Tetapi Yuhuan merasakan sesuatu, tatapannya berubah penuh kecemasan. Jika kau membiarkan kekuatan itu menguasai, kau tidak akan menjadi dirimu lagi. Kau akan hilang. Suara MZ Shoyin terdengar geli dalam benak Su Enye. Gadis itu memiliki darah kuno. Ia bisa melihat kehadiranku, namun ia tidak tahu bahwa kaulah yang memilihku. Tiba-tiba, sekelompok pemburu dari sekte api merah muncul dari balik bukit. Mereka dikirim untuk memastikan tidak ada yang selamat. Begitu melihat Su Enye dan Yuhuan, mereka tersenyum bengis. Ada dua tikus yang tersisa rupanya. Yuhuan mencoba berdiri tegak, namun tubuhnya terlalu lemah. Salah satu pemburu mengangkat pedang untuk menebas kepala gadis itu. Su Enye mengamati semuanya tanpa berkedip. Emosinya tidak meledak, justru menjadi semakin dingin ketika pedang itu hampir menyentuh Yuhuan. Su Enye bergerak, gerakannya begitu cepat sehingga pemburu itu hanya melihat bayangan hitam sebelum kepalanya terpisah dari tubuhnya. Darah memercik, namun tidak sedikit pun menyentuh Su Enye. Aliran aura iblis menolak semua kotoran yang mendekat. Sisanya mencoba kabur, namun tanah di sekitar mereka berubah menjadi bayangan pekat yang mengikat kaki mereka. Su Enye mengulurkan tangannya, dan bayangan itu menelan mereka satu persatu tanpa suara. Yuhuan tertegun, tubuhnya gemetar. Su Enye,
Apa yang telah kau jadi? Su Enye memalingkan wajah, menatap sisa reruntuhan sektenya. Aku menjadi apa yang dunia paksa aku jadi. Mset Shoyin berbisik lembut dalam benaknya, seperti membimbing. Langkah pertama telah kau ambil. Tinggalkan lembah ini, wahai wadahku. Dunia luar menunggu kebangkitanmu. Su Enye menatap bulan merah yang menggantung di langit. Angin malam membawa bau kematian, namun juga awal baru. Ia mengulurkan tangannya pada Yuhuan. Jika kau ingin hidup, ikut aku. Dunia ini tidak akan memberi kita belas kasihan lagi. Yuhuan memandang tangan itu ragu-ragu, namun akhirnya menggenggamnya saat itu. Su Enye melangkah keluar dari kehancuran sektenya, untuk pertama kalinya bukan sebagai murid kecil sakti Yao, tetapi sebagai pewaris takdir gelap yang akan mengguncang 7 sekte besar. Anda bilang. Langkah Su Enye dan LNG Yuhuan meninggalkan lembah Yao dengan perlahan, namun setiap jejak mereka menggetarkan tanah seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Aura iblis yang mengiringi Su Enye tidak mereda sejak pembunuhan para pemburu tadi justru semakin stabil. Seakan telah menemukan ritme yang cocok dengan denyut jantungnya. Di kejauhan, pemandangan lembah yang dulu menjadi rumah mereka kini hanya tumpukan abu dan batu rata. Yuhuan menatapnya dengan kesedihan yang sulit disembunyikan, semuanya benar-benar hilang. Bisiknya, namun Su Enye hanya menatap ke depan. Wajahnya tanpa emosi seperti patung iblis yang tercipta dari dinginnya malam. Kegelapan di sekitar Su Enye tiba-tiba bergulung, membentuk siluet samar menyerupai makhluk bersayap. Yuhuan terperanjat, mundur selangkah. Makhluk apa itu? Serunya dengan suara bergetar. Su Enye menatap siluet itu tanpa terkejut, karena ia merasakan kehadirannya sejak beberapa waktu lalu. Suara Mset Shoyin terdengar dalam benak Su Enye seperti denting lonceng purba. Itu hanya fragmen bayanganku yang terlepas ketika kau membunuh para pemburu tadi. Jika kau tak bisa mengendalikannya, ia akan memakan roh-roh di sekitarmu. Su Enye mengangkat tangan, dan bayangan itu mereda, seperti hewan yang menurut pada tuannya. Yuhuan terperangah melihat bagaimana kegelapan itu patuh seolah menganggap Su Enye sebagai raja. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan yang membangkitkannya bukan sekadar energi iblis, tapi sesuatu yang jauh lebih kuno. Angin membawa suara langkah kaki dari balik pepohonan. Di Su Enye dan Yuhuan segera waspada. Dari kegelapan hutan, dua sosok muncul. Seorang pemuda berjas hijau dengan mata tajam penuh analisis, dan seorang gadis muda dengan rambut pendek perak yang membawa tongkat penyembur. Pemuda itu menatap Su Enye dengan pandangan sulit dibaca. Jadi rumor itu benar. Pewaris kegelapan telah bangkit. Ia menghela napas. Kami datang bukan untuk melawan. Yuhuan langsung berdiri di depan Su Enye, bersiap bertarung. Siapa kalian? Pemuda itu menunduk sedikit. Aku Qin Xiaoyem dari sekte obor lembah sunyi, dan ini adikku, Qin Xianli. Gadis berambut perak itu ikut menunduk hormat. Kami menemukan jejak spiritual aneh di sekitar lembah itu, dan mengikuti hingga ke sini. Su Enye menatap mereka dengan dingin. Jika kalian diutus para sekte besar, kalian tidak akan kembali hidup. Qin Xiaoyem tersenyum miring. Kalau kami utusan 7 sekte itu, apa aku akan berdiri dengan santai begini? Mereka membenci keluarga kami sejak dulu. Kami tidak memihak siapapun. Ia menatap mata Su Enye dengan tajam. Kami datang karena fenomena di lembah itu. Retakan langit, bayangan raksasa, dan energi purba, itu bukan kekuatan manusia. Bukan juga iblis biasa. Su Enye tidak menjawab. Namun kegelapan di sekitarnya bergulung kecil, seakan menunjukkan kebenaran kata-kata itu. Qin Xianli melangkah mendekat pada Yuhua, menatap luka-luka di tubuhnya. Aku bisa menyembuhkanmu, jika kau mengizinkan. Yuhuan menatap Su Enye sejenak sebelum mengangguk. Dalam beberapa menit, cahaya lembut menyelimuti tubuh Yuhuan, menyembuhkan sebagian besar luka yang menganga. Namun saat Xianli menyentuh Su Enye, cahaya penyembuhannya langsung padam. Aku tidak bisa menyentuh energimu. Energi itu menolak semua yang bersifat murni, katanya pucat. Su Enye hanya mengangguk, menerima kenyataan bahwa tubuhnya bukan lagi seperti manusia biasa. Di dalam pikirannya, Mset Shoyin berbicara lagi. Tubuhmu sudah menjadi wadahku. Energi murni akan menolakmu, seperti cahaya menolak kegelapan. Itu adalah harga kebangkitanmu. Qin Xiaoyem melipat tangan. Su Enye, kami datang untuk memperingatkanmu. Setelah para patriark memusnahkan sektemu, mereka mengirim pasukan ke seluruh wilayah untuk memburu siapapun yang masih hidup. Kau adalah target utama. Su Enye menatapnya, suaranya rendah dan dingin.
Aku juga sedang mencari mereka, Xiaoyun tersenyum. Namun kali ini ada kepedihan di baliknya. Bukan hanya kau yang memiliki dendam pada 7 sekte itu. Hening cukup panjang menyelimuti mereka sebelum Xiaoyun melanjutkan. Jika kau memang ingin menghancurkan mereka, kau butuh kekuatan sekte baru dan sekutu yang bisa dipercaya. Luhuan menatap Su Enyi, mencoba membaca ekspresinya. Namun Su Enyi justru memandang ke arah bulan merah yang menggantung di langit. Sekte baru. Gumamnya Kemset Xiaoyun bergema dalam pikirannya, seolah mendorongnya. Sekte yang diciptakan dari kegelapan, dipimpin oleh kehendakmu, sebuah rumah baru yang dunia ini tidak bisa hancurkan. Su Enyi menutup mata sejenak. Ketika ia membukanya lagi, tatapannya tajam bagai pisau. Baik, mulai malam ini aku mendirikan sekte baru. Angin tiba-tiba bergerak liar, membawa bayangan pekat yang mengalir dari tanah dan pepohonan. Bayangan itu berkumpul di belakang Su Enyi, membentuk simbol misterius, seperti mata iblis menyala. Qin Xiaoyun mundur satu langkah. Terkejut ini energi sekte. Su Enyi berbicara dengan suara yang bergema seolah ia dan Mset Xiaoyun berbicara bersamaan. Sekte yang akan bangkit dari kegelapan dan menelan 7 sekte besar mulai malam ini. Aku dirikan sekte malam tenang. Harga diri langit malam runtuh. Ketika simbol mata iblis yang tercipta dari bayangan itu perlahan menghilang, Su Enyi berdiri di tengah hutan dengan wajah tanpa emosi, namun aura di sekelilingnya bergetar seperti sedang membentuk sesuatu yang tak kasat mata. Qin Xiaoyun, Qin Xianli, dan LNG Huan hanya bisa menyaksikan kelahiran sekte baru itu dengan kagum sekaligus takut. Mset Xiaoyun bersuara dari dalam jiwa Su Enyi, namun kini nadanya bukan lagi sekadar menguji, melainkan seperti seorang raja tua yang sedang membimbing pewarisnya. Sekte tidak dibangun dengan bangunan atau murid, tetapi dengan kehendak pemimpinnya. Kau baru saja menancapkan fondasi pertama. Su Enyi menarik napas panjang. Bayangan di bawah kakinya bergerak seperti tinta hitam hidup yang menyebar perlahan ke tanah hutan. Hutan itu merespons, daun-daun jatuh, tanah bergetar, dan udara menjadi lebih dingin, seakan mengakui munculnya penguasa baru. LNG Huan memandang fenomena itu dan menggenggam jubahnya erat-erat. Su Enyi, kau benar-benar tidak sama lagi. Aura ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan manusia. Su Enyi menoleh sedikit, matanya tenang. Justru karena aku bukan lagi manusia biasa, aku bisa membalas semua dosa mereka. Tiba-tiba, tanah berguncang kecil. Qin Xianli memegang tongkatnya dengan waspada. Ada seseorang mendekat. Tidak hanya satu. Ia menundukkan tubuh untuk meraba energi sekitar. Ada 12. Tidak, 14. Semuanya kultivator tingkat menengah. Mereka mengelilingi area ini. Qin Xiaoyun menggerakkan jari-jarinya, menyiapkan formasi defensif. Buruannya cepat sekali tiba. Dari kegelapan hutan, bayangan-bayangan manusia muncul, masing-masing mengenakan jubah abu-abu dengan lambang sekte pedang putih di dada mereka. Pemimpin kelompok itu maju dengan pedang panjang terhunus. Cahaya pedangnya memantulkan kilau membunuh. Su Enyi, katanya dengan suara dingin, atas perintah aliansi 7 sekte, kau harus menyerang. Qin Xiaoyun mendengus, serang? Setelah membantai sektenya. Lucu sekali. Pemimpin itu mengangkat dagu, memandang Su Enyi dengan kebencian mendalam. Kau menggunakan kekuatan iblis. Dunia ini tidak memerlukan makhluk busuk sepertimu. Su Enyi maju tanpa ekspresi. Jika dunia ini menolak keberadaanku, maka aku yang akan mengganti dunia ini. Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, bayangan di bawah kakinya berkibar seperti api hitam. Salah satu murid sekte pedang putih merasakan bahaya, tetapi terlambat. Bayangan itu melesat seperti tangan raksasa gelap, meraih tubuhnya dan menghisap roh kehidupannya dalam sekejap. Tubuh pemuda itu jatuh tak bernyawa, kulitnya mengiring seperti daun tua. Pasukan lawan langsung terpukul mundur. Wajah mereka pucat. LNG Huan terhuyung mundur. Su Enyi, kau, apa kau masih bisa mengendalikan kekuatan itu? Su Enyi menatap tangannya yang dipenuhi retakan cahaya iblis. Kekuatan ini menanggung dendam sekteku. Aku akan mengendalikannya atau hancur bersamanya. Pemimpin sekte pedang putih berteriak, serang. Ke-14 kultivator menerjang bersamaan, membentuk formasi pedang yang melepaskan kilatan cahaya. Qin Xiaoyun segera membalas dengan formasi barir biru, sementara Qin Xianli memperkuat mereka dengan mantra penyembur dan penahan. Namun Su Enyi tidak bergerak. Ia menutup matanya dan bayangan di bawahnya memanjang.
memekat, membentuk lingkaran raksasa yang menyerupai mandala kegelapan. Dalam sekejap, semua serangan pedang terhenti di udara, ditelan oleh kekosongan, seperti ditarik ke dimensi lain. Para murid Sekte Pedang Putih mulai panik. Apa ini? Kenapa pedangku tidak bergerak? Su Enye membuka mata perlahan. Ini teknik pertamaku sebagai Raja Iblis. Bayangan Ning Yuan, bayangan di tanah mendadak naik ke udara seperti gelombang tinta. Teriakan pecah sebelum makhluk-makhluk dari bayangan itu mencengkeram mereka. Suara tulang retak, tubuh terseret, dan roh-roh yang terhisap lenyap dalam kehampaan bergema di hutan malam. Qin Shaoyun menatapnya dengan terkejut. Ini bukan teknik manusia. Ini seni iblis tingkat tinggi, tidak mungkin tubuh biasa bisa menampungnya. Namun Su Enye tidak mendengarkan, ia berjalan melewati bekas pertempuran. Bayangan di bawahnya kembali tenang seperti sebelumnya, tanpa menoleh. Ia berkata dengan suara rendah, namun memerintah. Kita bergerak ke arah timur, di sana ada lembah kosong. Tempat yang sempurna untuk markas pertama Sekte Malam Tenang. LNJ Huan mengikutinya perlahan. Masih bergulat dengan rasa takut dan kekaguman. Qin Xianli menatap kakaknya, apakah bijak mengikuti seseorang yang memegang kekuatan seperti itu? Qin Shaoyun tersenyum tipis. Kadang, dunia butuh monster. Untuk menghancurkan monster yang lebih besar, di belakang mereka, hutan yang sebelumnya tenang kini menjadi tempat peringatan. Bayangan-bayangan yang diciptakan Su Enye merayap kembali ke tanah, menyerap sisa roh musuh sebagai fondasi pertama sekte barunya. Sekte Malam Tenang telah lahir. Dan dunia baik manusia maupun iblis mulai merasakan tremor dari kebangkitannya. Angin hitam berputar liar di atas dataran tandu saat Jing Haiyan berdiri di hadapan gerbang batu raksasa yang dipenuhi ukiran wajah-wajah iblis yang tampak hidup. Aura merah gelap mengalir dari celah-celah ukiran, seolah gerbang itu sedang bernapas. Ia dapat merasakan sesuatu dari balik sana memanggil namanya dengan nada rendah yang mencabik jiwa. Bayangan Jing Hai berkedip samar. Dia mendengar suara langkah kaki seret, berat, dan penuh amaran. Ketika ia menoleh, 6 bayangan muncul dari balik kabut hitam. Mereka adalah makhluk humanoid bertanduk, dengan tubuh seperti terbuat dari batu retak yang menyala dari dalam. Mereka adalah penjaga gerbang iblis. Makhluk yang hanya bangkit saat dunia menolak Raja Iblis berikutnya. Salah satu penjaga membuka rahangnya yang panjang, mengeluarkan suara gemuruh rendah, penguasa baru. Apakah kau layak menerima warisan sang terdahulu? Jing Hai mengangkat dagu, membiarkan angin gelap menyalap di sekeliling tubuhnya. Jika aku tidak layak, kalian semua sudah membunuhku sejak tadi. Para penjaga saling melirik, retakan tubuh mereka menyala lebih terang. Dalam sekejap, 6 lengan iblis menghantam ke arahnya. Sekaligus, Jing Hai memutar tubuhnya, membiarkan energi iblis di dalam dirinya meledak. Aura hitam pekat berputar seperti tornado, menabrak serangan itu, dan menghancurkan 3 penjaga sekaligus menjadi pecahan batu menyala. Namun 3 lainnya melompat tanpa ragu. Tubuh mereka membesar seperti raksasa. Tangan mereka yang besar turun untuk meremukkan Jing Hai hidup-hidup. Jing Hai berbisik pelan, pecah, tanah di bawah kakinya meledak. Energi iblis dalam bentuk ular hitam raksasa menyembur dari tubuhnya. Melilit 3 penjaga yang tersisa lalu meremas mereka, sampai retakan tubuhnya pecah seperti kaca. Debu merah beterbangan, membawa aroma batu terbakar, dan darah iblis. Gerbang berdengun, ukiran wajah-wajah iblis membuka mata mereka satu persatu. Suara bisikan bergema di kepala Jing Hai, bahasa kuno yang tidak pernah ia pelajari, namun memahami maknanya seperti insting bawaan. Masuklah, ambil tahtamu. Jing Hai menatap kedua tangannya. Aura hitam bercampur merah mengalir dari pori-porinya, lebih padat daripada sebelumnya, lebih liar, lebih hidup. Jadi ini inti kekuatan Raja Iblis. Tidak heran dunia takut pada sang terdahulu. Dengan napas yang berat namun mantap, ia menaruh kedua tangannya di permukaan gerbang. Batu ukiran itu terasa hangat nyaris seperti kulit manusia hidup. Energi dari dalam menembus tubuhnya, namun bukannya menolak, justru menyatu dengan denyut nadinya. Gerbang membuka perlahan, menyemburkan cahaya merah darah yang memanjang seperti koridor menuju dunia lain. Jing Hai melangkah masuk, dan suara gerbang menutup di belakangnya terdengar seperti raungan naga purba. Di sisi lain gerbang, ia menemukan sebuah ruang tak berbatas. Penuh bintang hitam yang berdenyut pelan. Di tengahnya berdiri sebuah tahta raksasa menyerupai tengkorak iblis yang dipernis emas merah. Di depan tahta itu, berdiri sosok tinggi berjubah. Tubuhnya terbuat dari asap hitam, dengan 2 mata merah menyala roh Raja Iblis terdahulu. Sulong Ni,
anak manusia." Suara Zulong terdengar seperti gabungan ribuan suara mengerang, "Kau datang untuk mengambil apa yang dulu menjadi milikku?" Jinghai tidak ragu, "Aku datang untuk mengambil kembali martabat sekteku dan menghancurkan siapapun yang menghalangiku." Zulong Ni mengangkat wajahnya, seakan sedang tersenyum, "Kalau begitu, buktikan bahwa kau bukan sekadar pewaris. Buktikan bahwa kau takdir baru dunia iblis." Dunia kosong itu bergetar, dan Jinghai merasakan tekanan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia bersiap, aura iblisnya tumbuh seperti api menyala di lautan gelap. Pertarungan warisan pun dimulai. Ruang kosmik merah hitam itu berdenyut pelan seperti jantung raksasa ketika Jinghai yang berdiri berhadapan dengan roh Raja Iblis terdahulu. Zulong Ni, tubuh Jinghai terasa seperti ditekan oleh ribuan gunung, namun ia tidak menunduk. Aura iblisnya bergerak liar melilit tubuhnya seperti kabut hitam yang berputar. Zulong Ni melangkah maju. Setiap langkahnya menciptakan riak energi yang meretakkan lantai berbintang di bawah kaki. "Warisan Raja Iblis bukan untuk mereka yang hanya ingin balas dendam," ucapnya. Suaranya dalam dan bergaung. "Warisan ini hanya bisa diterima oleh mereka yang mampu menghancurkan dunia atau menyelamatkannya." Jinghai tersenyum tipis. "Aku tidak butuh dunia percaya padaku. Aku hanya butuh kekuatan untuk menentukan akhir mereka." Tanpa peringatan, Zulong Ni mengangkat tangan dan menebas udara. Celah hitam sepanjang puluhan meter tercipta, terbang ke arah Jinghai seperti bilah dimensi yang siap mencacah tubuhnya. Jinghai mengangkat kedua tangannya, membentuk perisai aura iblis, namun bilah itu meratakannya seketika. Tubuh Jinghai terdorong jauh dan menghantam dinding ruang, membuat bintang hitam runtuh seperti serpihan kaca. Tapi dia bangkit kembali, batuk darah, dan tertawan. "Serangan pertama, ya? Sepertinya kau ingin tahu batas tubuhku." Zulong Ni tidak menjawab, ia menghilang, muncul tepat di belakang Jinghai. Tangan iblisnya menyentuh punggung Jinghai, dan dalam sekejap aura iblis Jinghai meledak keluar tanpa kendali. Jinghai merasakan rasa sakit yang membuat tulangnya seperti terbakar. "Ini bukan sekadar kekuatan," ujar Zulong, "ini adalah identitas untuk menjadi Raja Iblis. Kau harus menjadi sumber ketakutan itu sendiri." Jinghai memaksa tubuhnya bergerak. Energi iblis dalam tubuhnya bergerak liar, menabrak batasan tubuh manusia biasa. Ular-ular hitam energi terwujud dari punggungnya, melilit roh Zulong dan menariknya menjauh. "Aku tidak akan mati di sini." Zulong Ni merentangkan tangan, dengan mudah menghancurkan energi Jinghai. "Kemampuanmu bagus, tetapi masih kurang." Jinghai mengangkat kepala, matanya berubah, pupilnya kini berbentuk celah merah seperti iblis purba. "Aku baru selesai memanaskan tubuhku." Dalam sekejap, tubuh Jinghai lenyap. Dia muncul tepat di depan Zulong dan menghantam dada sang roh dengan pukulan yang mengandung seluruh kewarasan yang telah ia bunuh dalam dirinya. Ruang kosmik bergetar, menciptakan badai bintang hitam. Zulong terdorong beberapa meter, dan untuk pertama kalinya, ia menatap Jinghai dengan ekspresi tertarik. "Akhirnya," kata Zulong pelan, "kau mulai mendengar panggilan darah iblis." Jinghai mengangkat tangan kanannya. Energi hitam pekat menggumpal di atas telapak tangannya, membentuk sebuah simbol merah menyala hati iblis asli. Inti warisan Raja Iblis yang selama ribuan tahun hanya terlihat dalam legenda. Zulong menatap simbol itu dengan serius. "Jika kau benar-benar bisa menggabungkannya dengan tubuhmu, dunia ini tidak akan siap menghadapi keberadaanmu." Jinghai menatap ke tangannya sendiri, merasakan denyutan kekuatan yang lebih dalam, lebih liar, dan lebih kejam daripada apapun yang pernah ia sentuh. Namun di balik itu, ia merasakan sesuatu yang lain, perasaan seperti tangan dingin menyentuh jiwanya, memanggilnya untuk menghapus batas antara manusia dan iblis dalam dirinya. "Katakan saja apa selanjutnya," ujar Jinghai. Zulong mengangkat dagunya. "Selanjutnya, kau harus menanggung rasa sakit yang bahkan para iblis pun tak sanggup tanggung." Ruang kosmik runtuh, berubah menjadi lautan api hitam yang membakar tanpa asap. Energi itu menyelimuti Jinghai, menembus tubuhnya. Ia berteriak bukan karena takut, tapi karena tubuhnya menolak sesuatu yang lebih besar dari dunia itu sendiri. Zulong Ni mengangkat tangan terakhir kalinya. "Jika kau bertahan, kau bukan lagi manusia." Detik berikutnya, seluruh ruang terlipat menjadi satu titik cahaya, dan Jinghai yang tenggelam dalam kegelapan yang lebih dalam dari kematian. Warisan Raja Iblis pun dimulai. Kegelapan total menyelimuti Jinghai Yan. Tidak ada tanah di bawah kaki, tidak ada langit di atas kepala, hanya kekosongan yang terasa seperti lautan tanpa dasar. Namun dari dalam kegelapan itu,
ia merasakan sesuatu perlahan muncul, denyut, ritme. Dan suara detak samar yang bukan berasal dari tubuhnya, detak itu semakin jelas, duk-duk-duk. Seirama dengan jantung yang mencoba memadukan diri dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Hati iblis asli, tubuh Jinghai seperti diremukkan dari dalam. Tulang-tulangnya retak, memanjang, lalu kembali menyatu. Dagingnya mengeras, mencair, kemudian membentuk lapisan baru yang lebih padat. Energi hitam pekat menyusup masuk ke pori-porinya, menempel di tulangnya seperti logam cair. Ia ingin berteriak, tapi kegelapan menyerap semua suaranya. Di kejauhan, suara Zulongni menggema, tidak lagi memiliki bentuk tubuh. Rasa sakit itu adalah pintu. Jinghaiyan, jika kau menolaknya, kau akan mati sebagai manusia. Jika kau menerimanya, kau lahir sebagai sesuatu yang baru. Jinghai mengerang, aku tidak akan mati di sini. Tiba-tiba kedelapan itu berkumpul di atasnya, berubah seperti tangan raksasa yang meremas tubuhnya. Energi iblis menyusup ke sumsum tulangnya, membakar urat-uratnya, dan mengganti seluruh struktur tubuhnya. Jinghai merasakan tubuh lamanya hancur, dan pada saat itu, ia sadar bahwa ia sedang dilahirkan ulang. Keheningan mereda, cahaya merah tua mengalir dari retakan kegelapan, seperti darah iblis yang menetes dari langit. Cahaya itu jatuh ke tubuhnya, menyatu dengan dagingnya, memaksa tubuhnya menerima bentuk baru. Jinghai membiarkan rasa sakit itu merobek dirinya, karena ia tahu, ini harga kekuatan. Dan tiba-tiba segalanya meledak. Ledakan energi iblis yang sangat besar, menghancurkan ruang kegelapan tersebut. Jinghai terjatuh ke tanah berbatu hitam, yang bergetar seolah takut kepada kehadirannya. Tubuhnya kini berlapis aura hitam pekat, yang terus menyembur seperti asap dari api terbalik. Kulitnya tampak sama. Namun garis merah samar mengalir, seperti aliran darah di bawah permukaan. Matanya berubah menjadi hitam dengan iris merah bercahaya. Rambutnya tampak lebih kusut, namun mengandung kilau seperti logam iblis. Jinghai berdiri, dan bumi seolah berdesis di bawah pijakannya. Zulongni muncul kembali, kali ini sebagai siluet iblis setengah transparan. Kau berhasil, ujarnya lirih. Tubuhmu kini bukan lagi milik seorang manusia biasa. Kau telah memadatkan energi iblis hingga menjadi bagian dari struktur hidupmu. Jinghai mengepalkan tangan. Suara retakan kecil terdengar dari udara di sekitarnya. Bahkan udara pun bereaksi terhadap kehadirannya. Apa yang terjadi pada tubuhku? Tanyanya. Zulong mengulurkan tangan, dan bayangan Jinghai terangkat dari tanah. Bayangan itu berubah bentuk memanjang, melengkung, dan berubah menjadi bentuk iblis raksasa dengan tanduk panjang dan 4 sayap hitam. Bayangan itu kemudian kembali menjadi bayangan biasa. Itu adalah bentuk asli jiwamu setelah menerima warisan. Jelas Zulong. Kau sekarang membawa esensi iblis purba. Dunia ini akan melihatmu sebagai penguasa kegelapan. Apakah kau menginginkannya atau tidak? Jinghai menunduk sebentar, lalu tersenyum kecil. Jika dunia ini harus melihatku sebagai iblis, maka aku akan menjadi iblis yang tidak pernah bisa mereka kendalikan. Zulongni mengangguk. Saatnya ujian terakhir. Langit di atas mereka terbuka, memperlihatkan ribuan mata iblis raksasa yang mengintip dari balik kegelapan. Teriakan makhluk-makhluk tak bernama menggema, memenuhi udara dengan ketakutan purba. Para iblis purba itu akan menentukan apakah kau layak duduk di tahta Raja Iblis, ucap Zulong. Jika mereka menolakmu, kau akan dilahap habis. Jinghai merenggangkan jari-jarinya, membiarkan aura iblis mengalir seperti gelombang badai. Kalau mereka ingin melahapku, ia mengangkat tatapannya ke ribuan mata iblis itu. Biar mereka coba. Langit berguncang, dan raungan ribuan iblis purba mulai turun, memulai pertarungan yang akan menentukan apakah Jinghai yang menjadi Raja Iblis, atau menjadi abu di bawah kaki mereka. Raungan ribuan iblis purba mengguncang langit hitam, yang robek seperti kain tua. Jinghai yang berdiri di pusat kehampaan kosmik, wajahnya menatap ke atas tanpa sedikit pun rasa gentar. Aura iblisnya menjelma menjadi badai hitam, yang berputar di sekitar tubuhnya, menyambar setiap serpihan energi yang mendekat. Dari langit, makhluk-makhluk raksasa turun. Tubuh mereka terbuat dari kabut pekat, memiliki rahang yang bisa membuka hingga 2 kali lebih lebar dari tubuh manusia, dan mata merah yang menyala seperti bara hidup. Jumlah mereka tidak terhitung. Mereka bukan makhluk fisik, mereka adalah konsep iblis. Manifestasi dari ketakutan dan kehancuran yang pernah ada dalam sejarah dunia. Zulongni berdiri di samping Jinghai, berubah menjadi siluet tipis. Ini adalah ujian paling kuno. Jika satu saja dari mereka menolakmu,
tubuh barumu akan robek, dan warisan iblis akan memakanmu dari dalam. Jinghai mengangkat kepalanya. Aku tak perlu mereka menyambutku, cukup aku membuat mereka tunduk. Seolah mendengar perkataan itu, para iblis purba turun lebih cepat, 3 makhluk raksasa muncul lebih dekat. Mata mereka menatap tubuh Jinghai dengan penghakiman kuno, seolah menilai apakah ia pantas menjadi bagian dari dunia kegelapan. Salah satu iblis membuka rahangnya hingga hampir terbelah 2. Dari dalamnya keluar suara seperti besi digesek ribuan kali, tubuhmu belum sempurna. Iblis kedua menggeram, tubuhnya membesar, darahmu belum sepenuhnya iblis. Iblis ketiga mendesis lebih dekat, jiwamu masih mengisahkan manusia. Jinghai hanya tersenyum tipis. Kalau begitu, lihat sendiri. Ia melangkah maju, dan pada saat itu, seluruh dunia bergetar. Aura Jinghai meledak dalam bentuk pilar hitam setinggi langit. Pilar itu memecah udara, menggores ruang, dan membuat ribuan iblis purba berhenti bergerak. Cahaya merah menyala dari tubuhnya, yang membentuk simbol iblis kuno di dahinya, simbol yang bahkan para iblis purba tidak pernah lihat selama ribuan tahun. Zulongni menatapnya dengan mata yang membesar sedikit. Itu simbol penguasa asar, kau memaksanya keluar dengan kehendakmu sendiri. Jinghai tidak menjawab, ia menatap iblis raksasa pertama. Kau bilang tubuhku belum sempurna. Ia menghilang. Dalam sekejap tangan Jinghai sudah mencengkeram rahang iblis itu dan meremukkannya tanpa suara. Makhluk itu berubah menjadi kabut hitam dan lenyap, terhisap oleh aura Jinghai sendiri. Ia berbalik, kau bilang darahku belum iblis. Ia mengangkat tangan, dan darah merah hitam menetes dari ujung jarinya. Setiap tetes yang jatuh, berubah menjadi ular iblis kecil yang hidup, melilit iblis kedua dan memakan tubuh kabutnya sampai habis. Jinghai menatap iblis ketiga, yang kini mundur sedikit untuk pertama kalinya. Jiwaku masih manusia. Justru itulah yang membuatku lebih berbahaya daripada semua kalian. Ia meraih kepala iblis itu dan menyerapnya begitu saja. Energinya masuk ke dalam tubuh Jinghai, dan aura Jinghai melonjak seperti badai yang tak bisa ditahan lagi. Ribuan iblis purba lainnya gemetar. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, tidak berani mendekat. Dunia kosmik tiba-tiba dipenuhi keheningan yang menekar, seolah seluruh eksistensi menahan napas. Zulongni tersenyum untuk pertama kalinya. Kau tidak memaksa mereka tunduk. Kau membuat mereka takut. Jinghai mengangkat wajahnya. Ribuan mata iblis kini menatapnya dengan ketakutan mendalam, yang bahkan makhluk purba pun tidak bisa sembunyikan. Tubuh mereka gemetar, dan satu persatu, mereka menundukkan kepala. Sebuah suara besar bergema dari seluruh ruang itu. Suara kolektif ribuan iblis purba, yang bergema dalam satu kata kuno, penguasa. Cahaya hitam mengalir dari tubuh mereka, terbang menuju Jinghai, menyatu dengan tubuh barunya. Tubuh Jinghai bergetar sesaat, lalu aura miliknya menjadi lebih tenang, lebih padat, dan lebih mematikan. Zulongni mendekat. Ujian selesai, kau kini diakui oleh iblis purba sebagai penguasa. Tetapi ingat, dunia luar tidak akan diam. Jinghai menatap cakrawala hitam yang mulai mereka. Biarkan mereka datang, aku sudah cukup lama mati sebagai manusia. Ia melangkah keluar dari ruang iblis, meninggalkan dunia purba itu di belakang. Tubuhnya kini adalah tubuh Raja Iblis baru, dan dunia manusia tidak siap untuk kedatangannya. Langit merah gelap di dunia iblis retak seperti kaca. Ketika Jinghai melangkah keluar dari dimensi pra-pengakuan itu, retakan itu menyebar hingga ke seluruh langit, lalu pecah menjadi serpihan hitam yang tersedot ke dalam tubuh Jinghai, seolah ia adalah pusat gravitasi baru dunia iblis. Ketika langkahnya menyentuh tanah dunia nyata, bumi bergetar tipis halus, tetapi cukup untuk membuat para kultivator level tinggi tersantak dari meditasi mereka. Ribuan li jauhnya, di wilayah Kekaisaran Songye, sebuah menara pengamatan energi meledak tanpa sebab. Para tetua besar memandang ke langit dengan wajah pucat. Energi apa itu? Itu bukan iblis biasa, bukan manusia, bukan dewa. Namun mereka semua merasakan hal yang sama. Sebuah aura gelap yang baru saja muncul ke dunia. Aura yang rasanya seperti kematian yang tersenyum di istana sekte Tianyu. Para murid berlarian panik setelah lonceng peringatan berbunyi sendiri tanpa disentuh siapapun. Para tetua berusaha menenangkan situasi, tetapi mereka sendiri tidak bisa menyembunyikan gemetar di tangan mereka. Seorang tetua berbisik, ini resonansi dengan sesuatu yang pernah ada ribuan tahun lalu mustahil. Di antara mereka berdiri seseorang yang merengis kecil, Gu Huanmin.
salah satu dalang penghancuran sekte Xuanjian, sekte asal Jinghai. Aku tahu getaran ini, gumamnya dengan suara rendah dan jijik, tapi tidak mungkin ia masih hidup. Sementara itu, jauh di suatu lembah gelap, mayat-mayat bekas sekte Xuanjian yang pernah terbantai kini tertutup tanaman liar. Namun malam itu, angin berwarna hitam bertup. Api-api kecil muncul di antara rumput-rumput liar, lalu berubah menjadi bayangan Jinghaian yang berdiri tegak. Bayangan itu memudar, menyisakan Jinghai yang sesungguhnya. Tubuhnya utuh dengan aura iblis pekat berputar pelan. Ia menatap reruntuhan sektenya yang dulu, batu-batu pecah berserakan seperti tulang. Gedung utama hangus dan retak, papan kayu yang dulu bertuliskan sekte Xuanjian kini patah dan terbalik, terkubur separuh. Untuk sesaat singkat mata Jinghai memucat, ia mengangkat tangan guru. Saudara-saudara, aku kembali. Angin hitam menggulung, dan seolah dunia menjawab. Tidak ada satupun suara, hanya kehampaan. Namun Jinghai tidak datang untuk berduka. Ia berdiri tepat di tengah reruntuhan, lalu mengulurkan tangan ke tanah. Energi iblis merembes ke bawah permukaan tanah seperti tinta gelap yang meresap ke kertas. Beberapa detik kemudian, tanah bergetar, batu-batu retak menyatu kembali. Tulang-tulang bangunan bergerak seakan dihidupkan oleh kehendak gelap. Jinghai tidak membangun ulang sektenya, ia menyalakan kutukan jiwa. Bayangan hitam muncul dari bawah tanah, bayangan para anggota sekte yang dulu mati terbantai. Mereka bukan hidup kembali. Mereka adalah kesan terakhir mereka sebelum kematian, berubah menjadi entitas kegelapan yang mengikuti kehendak Jinghai. Muncul guru lamanya, Sang Wulian, dalam bentuk kabut hitam dengan mata kosong. Muncul teman masa kecilnya, Byung Xixia, yang dulu mati melindunginya. Muncul puluhan murid lain yang menjadi abu. Mereka semua berdiri diam, menatap Jinghai. Sulongni muncul sebagai siluet tipis, mengamati dari udara. Kau memanggil ingatan mereka. Bukan jiwa mereka. Ini seni terlarang yang hanya dimiliki Raja Iblis. Jinghai menatap para bayangan itu satu persatu. Kalian semua, tetap bersamaku. Mari kita hantui dunia. Bayangan itu membungkuk, menerima perintahnya tanpa suara. Saat itu juga, dari kejauhan terdengar raungan naga. Langit berubah merah. Seekor naga raksasa dengan sisik emas mengukir langit, terbang cepat menuju lembah itu. Tetua utama sekte Tianyu, Jenderal Su Nigang, salah satu dari pembantai sekte Xuanjian, ia melonjak turun, tubuhnya menyala dengan ki emas. Siapa yang berani membangkitkan seni terlarang di wilayah Kekaisaran Songye? Ketika ia melihat sosok Jinghai yang berdiri tenang, pupilnya menyusut kakao. Jinghai yang, itu tidak mungkin. Kau seharusnya mati. Jinghai menatapnya dengan mata hitam bercahaya merah. Aku memang mati. Ia berjalan perlahan. Aura iblis mengalir seperti darah segar. Tapi kematianku jauh lebih ringan dibanding dosa kalian. Su Nigang mengumpulkan ki surgawi. Kau berani melawan kekaisaran. Jinghai berhenti satu langkah darinya. Kekaisaran? Sekte Tianyu. Kalian semua yang dulu membantai sekteku. Ia mengangkat tangan perlahan. Mulai malam ini. Jinghai menekan dua jarinya ke udara. Su Nigang tersentak. Apa yang kau? Kalian semua resmi menjadi musuh Raja Iblis. Langit berguncang, bayangan sekte Xuanjian bergerak, seperti badai. Su Nigang menjerit ketakutan saat kegelapan Jinghai menelan cahaya emasnya tanpa ampun. Jeritan Su Nigang tercekik saat tubuhnya terangkat ke udara tanpa disentuh. Kegelapan yang Jinghai lepaskan merayap ke kulit jenderal itu seperti ribuan jarum hidup yang masuk melalui pori-porinya. Cahaya emas yang tadinya memancar dari tubuh Su Nigang mulai meredup. Di sisi kinaga yang biasanya membentuk perlindungan bagai perisai kini mengelupas satu persatu seperti serpihan kaca. Jinghai Yan. Su Nigang berteriak putus asa, kau tidak tahu apa yang kau lawan. Kekaisaran Songye akan. Jinghai mengangkat dua jarinya, memotong kalimat itu. Aku tidak sedang berbicara dengan kekaisaran. Ucapnya datar, aku sedang berbicara dengan seorang pengecut yang membantai guru dan teman-temanku. Bayangan-bayangan sekte Xuanjian merespon amarah tuan mereka. Mereka melayang mengitari Su Nigang. Tubuh mereka seperti kabut hitam dengan bentuk samar wajah-wajah mereka. Saat mati, beberapa memegang pedang patah, beberapa tanpa tangan, satu atau dua bahkan tanpa kepala. Mereka tidak bergerak menyerang, mereka hanya menatap, menjadi saksi. Su Nigang gemetar. Ini apa kalian? Jinghai menjawab pelan, hampir seperti bisikan. Ini adalah ingatan kematian yang kalian tinggalkan. Su Nigang memekik marah, mencoba memanggil naga emasnya kembali. Naga surgawi, turunlah. Langit bergetar,
tetapi bukan oleh naga, melainkan oleh aura Jinghai yang melonjak 3 kali lipat. Kabut hitam di belakang Jinghai berubah menjadi sayap raksasa, bukan sayap fisik, melainkan sayap kegelapan yang terdiri dari ribuan mata iblis yang terbuka bersamaan. Su Longni yang menonton dari kejauhan tersenyum tipis, sayap kehampaan. Ia menguasainya terlalu cepat. Jinghai melambaikan tangan ke depan. Sayap itu mengerut lalu menembakkan ribuan helai kegelapan tipis, seperti benang yang menembus tubuh Su Nigan dari segala arah. Tidak ada darah keluar. Setiap luka langsung terserap oleh kekosongan. Su Nigan menjerit, ki surgawinya hancur. Aku adalah tetua utama Kekaisaran Shongye. Aku memiliki perlindungan kerajaan, simbol naga, dan Jinghai menutup mata sejenak. Sudah kubilang. Semua itu tidak berarti apa-apa bagiku. Ia merentangkan tangannya. Bayangan sekte Xuanjian bergerak bersamaan. Tangan-tangan mereka meraih tubuh Su Nigan. Mereka bukan memukul, bukan mencakar, mereka menarik napas, menarik sisa hidupnya. Tubuh Su Nigan mulai memudar dari bawah ke atas, terhapus dari eksistensi, bukan mati, tapi dilenyapkan. Sebuah kematian yang bahkan dunia tidak bisa kenang. Su Nigan menatap Jinghai untuk terakhir kalinya. Wajahnya penuh ketakutan liar. Apa kau manusia atau iblis? Jinghai menatapnya dengan mata yang kini memerah menyala. Aku adalah sesuatu yang tidak bisa kalian kubur lagi. Dan dalam detik berikutnya Su Nigan lenyap sepenuhnya. Tubuhnya terurai menjadi butiran cahaya yang tersedot ke dalam aura Jinghai. Bayangan-bayangan sekte Xuanjian mundur, lalu membungkuk ke Jinghai seolah mengakui bahwa dendam pertama telah terbalaskan. Namun dunia tidak memberikan waktu untuk tenang. Seketika langit bergemuruh keras, suara trompet panjang terdengar jauh dari arah kekaisaran. Suara perang kuno hanya dibunyikan ketika ancaman berskala bencana muncul. 5 sinar emas terbang dari timur, menembus awan seperti meteor. Mereka adalah 5 penjaga langit kekaisaran. Yang konon hanya turun jika bencana level dunia muncul. Su Longni mendengus kecil. Mereka cepat. Jinghai menatap ke arah datangnya sinar. Aura mereka kuat setingkat kultivator puncak dunia. Namun Jinghai hanya menarik napas perlahan, seolah menunggu mereka tiba seperti seseorang yang menunggu tamu. Biarkan mereka datang, ucapnya pelan. Pembantaian hari ini baru permulaan. Langit terbelah. Dan 5 penjaga langit mendarat dengan kekuatan yang membuat tanah retak sepanjang 1 li. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar dengan kopi emas di pipi, berteriak, Jinghai Yan. Atas nama Kekaisaran Shongye, kami datang untuk. Tapi begitu mata mereka melihat bayangan sekte Xuanjian di belakang Jinghai, wajah mereka pucat dan suara mereka hilang ditelan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan. Karena untuk pertama kalinya sejak ribuan tahun, mereka melihat bentuk awam dari Raja Iblis Purba bangkit di dunia manusia. Angin malam mengembus dari celah-celah jurang kuil 1000 luka, membawa bau darah yang baru mengering. Baishan berdiri di tepi tebing, menatap hamparan lembah yang kini tertutup kabut hitam hasil dari kekuatannya sendiri. Sejak menyerap penuh sisa-sisa energi 5 sesepuh gelap, tubuhnya terasa lebih berat, namun juga jauh lebih kuat. Ada denyut halus di balik nadi, seperti sesuatu yang berusaha berbicara dengannya dari kedalaman jiwanya. Di kejauhan, bayangan hitam berkelebat, tidak seperti iblis atau manusia. Ia bergerak seolah tidak menyentuh tanah, lebih mirip roh yang tersesat antara 2 dunia. Baishan menembakkan tatapannya, namun sosok itu lenyap, hanya menyisakan getaran samar di udara, seakan memanggil namanya tanpa suara. Gunung kembali sunyi, tetapi tidak lama, 3 pilar cahaya ungu muncul dari lembah bawah, membentuk formasi segel kuno yang selama ribuan tahun tak pernah lagi diaktifkan. Lin Yan berada di bawah sana, berlutut sambil menunjuk langit. Baishan, segel dunia bawah mulai membuka diri. Sesuatu keluar dari sana. Baishan melompat turun, mendarat di depan Lin Yan. Dengan suara hentakan kecil, formasi itu memancarkan suara seperti ratusan bisikan yang disusun bersama. Masing-masing mengatakan hal berbeda namun dalam nada yang sama. Lapar, sangat lapar. Dan dari tengah segel muncul retakan yang menganga seperti mulut raksasa yang ingin memakan cahaya. Ini bukan retakan biasa, kata Baishan sambil meraih udara, menciptakan bilah iblis dari energi gelap. Ada sesuatu yang menembus dari dalam. Retakan itu meledak. Angin badai pekat menyapu lembah. Tubuh-tubuh hitam berupa makhluk tak berwujud meluncur keluar, ngelolong dengan suara yang bukan milik makhluk hidup. Mata mereka kosong, hanya 2 lubang hitam yang berisi kehampaan mutlak. Lin Yan mundur sambil gemetar.
Apa-apa itu? Mereka adalah rongga jiwa, jawab Bai Shen. Nada suaranya datar, makhluk yang terbentuk dari rule, yang dilenyapkan paksa, tidak punya emosi, tidak punya tujuan, mereka hanya mencari wadah. Makhluk-makhluk itu menyerang Bai Shen menghantam pertama dengan pedangnya. Memecahnya menjadi serpihan asap hitam. Tapi serpihan itu justru berkumpul kembali, mencoba merayap ke tubuhnya. Ia mendesis, menjijikan. Ia membakar serpihan itu dengan api iblis dalam napasnya sendiri, api ungu kehitaman yang meninggalkan retakan di udara setiap kali bergerak. 20 makhluk lenyap dalam beberapa helaan nafas. Namun belum sempat ia menyelesaikan semuanya, suara lain muncul dari dalam retakan lebih berat, lebih teratur, lebih sadar Bai Shen. Suara itu memanggil namanya dengan kejelasan yang membuat tulang-tulangnya bergetar. Linian menoleh dengan wajah pucat itu. Itu barusan memanggilmu, siapa? Bai Shen merasakan kilatan dingin menjalar sepanjang tulang belakangnya. Ia tidak mengenali suara itu. Tapi entah bagaimana, bagian terdalam jiwanya merespons, seolah suara itu telah menunggunya sejak lama. Dari retakan yang semakin terbuka, muncul tangan berwarna hitam kelam, dengan urat merah membara, seperti magma yang mengalir di bawah kulit. Tangan itu mencengkeram sisi formasi, merubiknya lebih lebar hingga gempa mengguncang tangan. Teriakan makhluk-makhluk dunia bawah memenuhi udara. Namun sosok ini berbeda, ia bukan sekadar makhluk, ia adalah sesuatu yang lama terkunci, sesuatu yang dahulu ditakuti oleh para leluhur. Dan ia mengenal Bai Shen. Dari dalam kabut gelap, muncul sepasang mata merah seperti dua matahari neraka, memandangnya tanpa berkedip. Akhirnya, katanya pelan, namun cukup untuk membuat seluruh lembah berlutut secara naluriah, pewaris tubuhku. Telah pulang, Bai Shen menahan napas tubuhnya. Aku tidak pernah jadi milik siapapun, bayangan itu tertawa pelan. Gumamannya menggetarkan udara, kau tidak sadar. Ya, tidak apa. Kita akan bicara nanti, dunia ini akan segera runtuh, jika segelku terbuka penuh. Retakan tiba-tiba melebar begitu cepat, hingga Linian terjatuh ke belakang. Bai Shen langsung memegang bahunya, menariknya menjauh sebelum seluruh area menghitam oleh kekuatan iblis purba. Apa maksudmu? Teriak Bai Shen di tengah badai energi. Bayangan itu keluar sepenuhnya dari segel, sosok setinggi 2 kali manusia. Tubuh terbungkus lapisan retakan merah dan hitam, seolah ia adalah bentuk fisik dari jurang neraka itu sendiri, namun dari wajahnya. Bai Shen melihat sesuatu yang membuatnya menegang. Tanda yang sama dengan yang muncul di dadanya beberapa waktu lalu setelah ia menyerap kekuatan gelap. Itu bukan kebetulan. Itu garis keturunan. Bayangan itu menatapnya langsung. Nama lamaku Suen In, kau adalah penerusku, Bai Shen, pewaris darah iblis pertama. Linian membeku totan. Bai Shen tidak berkedip, tetapi jantungnya memukul dada seperti genderang perami. Suen In mengulurkan tangan, bukan untuk menyerang, tapi seolah mengundang. Kau lahir ke dunia ini, bukan sebagai manusia. Bukan sebagai kultivator. Kau adalah raja yang belum terbangun. Dan sebelum Bai Shen sempat bereaksi, Suen M mengucapkan satu kalimat yang membuat dunia seakan runtuh di atas kepalanya. Pembantaian sektemu dilakukan untuk mencegah kau bangkit. Bai Shen mengencangkan genggaman pada pedangnya. Matanya berkedut merah. Suen M tersenyum tipis. Dan sekarang, lihatlah kau sudah bangkit. Di tebing yang hancur, Bai Shen merasakan dunia lama yang ia kenal runtuh, dan dari reruntuhan itu, identitas baru muncul seperti mata iblis yang membuka diri di kegelapan. Raja Iblis. Bukan gelar, tapi takdir, dan takdir itu baru saja memanggil namanya. Tanah di lembah itu retak seperti kaca yang diinjak raksasa. Suen M berdiri tegak di tengah badai energi iblis. Tubuhnya bersinar dengan retakan cahaya merah yang menyala dari dalam, seolah isinya adalah lautan magma yang hidup. Bai Shen menatap sosok itu tanpa berkedip. Sementara Linian berusaha tetap berdiri, meski lututnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya sejak bangkit, Bai Shen merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan. Kilasan masa lalu yang bukan miliknya, seperti potongan mimpi yang ditanam paksa ke dalam memorinya. Ledakan cahaya hitam membentang ke langit. Suen M melangkah maju. Setiap tapaknya membuat tanah terbakar. Aku tidak peduli siapa kau, Bai Shen berkata dengan suara lebih dingin dari kabut neraka. Dan aku tidak akan pernah jadi penerus siapapun. Suen M berhenti. Kepalanya sedikit menunduk, begitu mirip dengan diriku dulu. Menolak takdir, menolak garis darah. Mata merah itu berkilat. Namun darah tidak pernah berbohong. Bai Shen hendak menjawab,
tetapi tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Bukan rasa lelah, bukan luka, melainkan tekanan tak terlihat yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Seolah sesuatu sedang bangun, berputar, merangkak keluar dari kedalaman sumsum tulangnya. Linian melihat Bai Shen mulai memegangi dadanya, ekspresinya berubah panik. Bai Shen, kau kenapa? Diam. Bai Shen menggeram, mencoba menahan dentuman energi di dalam tubuhnya. Ada sesuatu yang memaksa keluar. Su NM mengangkat tangan, dengan satu gerakan kecil, ia menguraikan makhluk-makhluk rongga jiwa yang tersisa menjadi debu hitam. Setelah itu, ia menatap Bai Shen dengan penuh kesabaran menyeramkan. Darah iblis pertama tidak bisa ditekan selamanya. Kau pikir kekuatanmu berasal dari teknik kultivasi gelap? Tidak, itu darahku, darah klan neraka awan. Bai Shen merasakan simbol merah yang selama ini tersembunyi di dadanya mulai muncul ke permukaan. Berdenyut seperti mata yang baru bangun, kulitnya panas, bukan seperti terbakar, tetapi seperti sesuatu ingin keluar dari dalam. Dan saat itulah, suara berderak terdengar di seluruh lembah suara, yang sama seperti ribuan rantai patah. Secara bersamaan Su NM menatapnya dalam-dalam. Penyegelan yang mereka paksa padamu sejak lahir. Akhirnya retak. Bai Shen jatuh berlutut. Energi hitam pekat menyembur dari punggungnya, membentuk siluet sayap raksasa yang belum sepenuhnya terbuka. Akar-akar cahaya merah menjalar dari kulit ke udara seperti kilat terbalik. Linian terlempar beberapa langkah, berusaha menutupi wajahnya dari badai energi ini. Ini bukan kultivasi manusia. Ini seperti kelahiran kembali iblis purba. Su NM melanjutkan, karena itulah sektemu dimusnahkan. Mereka tahu jika kau tumbuh, kau akan menghancurkan keseimbangan dunia. Bai Shen mencoba berbicara, tetapi suaranya hilang dalam raungan energi. Ia menggigit bibirnya sampai berdarah, mencoba kembali sadar. Su NM berlutut di depannya. Tenanglah, pewarisku, biarkan darahmu mengingat. Dan di saat itu, dunia Bai Shen terbelah. Ia melihat bayangan masa lalu jalan setapak terbuat dari onyx hitam, lautan api ungu yang melambai-lambai seperti samudra hidup, dan sebuah istana raksasa yang berdiri di atas tulang naga abadi. Di singgasananya, duduk sosok yang tak mungkin disalahartikan, Su NM. Mengenakan mahkota iblis dengan 6 tanduk cekul, memegang pedang yang tampak seperti retakan dimensi itu sendiri. Namun ada sosok lain di ruangan itu, bayi kecil dengan mata merah, yang tatapannya menyimpan kegelapan sama seperti Raja Iten. Bai Shen tersentak. Itu aku. Su NM tersenyum samar. Benar, kau lahir dari pecahan jiwaku sendiri, satu-satunya pewaris yang kubuat, sebelum para dewa memenjarakanku. Ledakan energi terakhir menghantam tanah, dan Bai Shen akhirnya kembali berdiri. Sayap hitam merah yang muncul di punggungnya menyusut perlahan lalu hilang seperti asap, meninggalkan tanda iblis yang kini tampak jelas berpendar di dadanya. Namun berbeda dari sebelumnya. Bai Shen sekarang punya kendali. Ia menatap Su NM dengan mata yang bukan lagi milik manusia. Jika semua ini benar, katanya pelan, siapa yang memerintahkan pembantaian sekteku? Su NM tersenyum. Senyum yang lebih menyerupai retakan maut. Dunia ini punya banyak dewa, tapi hanya satu yang benar-benar takut padamu. Angin berhenti. Udara menegang. Linian membekun. Su NM kemudian mengucapkan nama itu. Nama yang membuat seluruh langit berubah lingkaran hitam. Yuan Tianshan, dewa cahaya abadi. Bai Shen merasakan darahnya mendidih. Jadi dialah yang membunuh semua orangku. Su NM mengangguk lambat. Dia tidak membunuh mereka, katanya tenang. Dia menghapus mereka dari keberadaan. Di dada Bai Shen, tanda iblis menyala seperti mata naga neraka. Linian melihat wajah Bai Shen berubah menjadi dingin penuh pembantaian. Ia berbisik, Bai Shen, apa yang akan kau lakukan? Bai Shen mengangkat pedangnya. Aura iblis meledak seperti badai hitam. Dengan suara rendah yang membuat tanah gemetar, ia menjawab, aku akan pergi ke alam langit. Aku akan mencari Yuan Tianshan, dan aku akan membuatnya menyesal telah meninggalkan satu orang hidup dari sekteku. Langit malam itu berubah warna, bukan lagi biru gelap, melainkan ungu kehitaman dengan kilatan merah seperti darah yang dikocok di mangkuk dewan. Bai Shen berdiri di tengah lembah yang masih bergetar akibat kebangkitannya. Su NM memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya tenang seperti seseorang yang akhirnya melihat sesuatu yang lama ditunggu. Linian menatap Bai Shen, nyaris tidak mengenalinya lagi. Aura Bai Shen kini berbeda. Ada sesuatu yang membuat udara menahan napas di sekitarnya. Sesuatu yang membuat gunung-gunung tertekuk oleh tekanan tak terlihat. Namun Bai Shen tetap berdiri tegak seperti puncak dari badai itu sendiri.
Kau berkata ingin pergi ke alam langit. Su Nem memulai, suaranya dalam. Tapi pintu itu bukan sesuatu yang bisa dibuka oleh manusia biasa. Aku bukan manusia. Bai Shen menatapnya dengan mata merah gelap yang perlahan berdenyut. Kau sudah mengatakannya. Su Nem mengangkat tangan. Benar. Namun kau juga belum sepenuhnya iblis. Kau berada di batas dua dunia. Untuk mencapai alam langit, kau harus menggunakan darahmu sendiri untuk membuka retakan antara dimensi. Bai Shen memiringkan kepala sedikit. Dan bagaimana aku melakukannya? Dengan mengorbankan sesuatu, jawab Su Nem. Darah iblis pertama tidak mematuhi kehendak pemiliknya. Ia mematuhi kekuatan. Ia menatap Bai Shen dengan intens. Dan untuk mengaktifkannya, kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat penting. Linian menggenggam pakaiannya dengan cemas. Jangan lakukan sesuatu yang gila. Kita bahkan belum tahu apa maksudnya. Bai Shen tidak menolak. Ia hanya menatap Su Nem langsung. Apa yang harus dikorbankan? Su Nem menghala napas pelan. Cahaya hatimu. Lembah langsung hening. Apa maksudmu? Tanya Bai Shen. Itu, Su Nem menunjuk Linian. Atau apapun yang membuatmu tetap waras. Jika kau ingin masuk alam langit sebagai iblis penuh. Kau tidak boleh punya hal yang mengikatmu pada kemanusiaan. Linian menegang total. Jangan bercanda. Jangan bilang maksudmu Bai Shen. Harus Bai Shen mengangkat tangannya. Tidak. Tatapannya masih pada Su Nem. Aku tidak akan mengorbankan dia atau siapapun. Su Nem tersenyum tipis. Pilihan sentimental. Tapi darahmu tidak peduli siapa yang kau sayangi. Ini hukum. Ia menunjuk tanda merah di dada Bai Shen. Jika kau tidak mengorbankan sesuatu, darah itu akan mengambil sesuatu. Bai Shen terdiam. Linian mendekatinya. Kalau begitu aku yang pergi. Aku jauh dari kekuatanmu, lebih baik aku menjauh agar darahmu tidak Tidak. Bai Shen mengulurkan tangan dan menahan bahunya. Kau tetap di sini. Tapi jika kau pergi, darah ini akan mengincarmu lebih cepat. Bai Shen tersenyum tipis, namun hambar. Darah iblis pertama. Menyukai hal-hal yang paling kau ingin lindungi. Linian membeku. Su Nem menghala napas panjang. Kalau begitu, pilihlah korban lain. Kenanganmu, emosimu, identitas lamamu. Semuanya bisa digerogotin. Bai Shen menutup mata. Dan sebuah keputusan terbentuk di dalam dirinya. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat pedangnya dan menusuk tanah. Retakan hitam langsung menyebar, seperti tinta yang membelah bumi. Dari retakan itu, cahaya merah kehitaman melesat ke langit. Bai Shen menggeram keras, menahan ledakan energi yang mencoba menghancurkan tubuhnya dari dalam. Kalau begitu, aku korbankan sesuatu yang bukan orang. Su Nem mengangkat alis. Apa? Bai Shen membuka matanya, dan pupilnya kini berbentuk celah iblis. Nama lamaku. Linian tersentak. Apa maksudmu? Bai Shen menarik napas dalam. Nama Bai Shen adalah satu-satunya hal yang mengikatku pada masa lalu sebagai manusia. Sebagai anggota sekte, ia menatap Su Nem dengan kekuatan yang tidak goyah. Ambil itu dan buka jalannya. Su Nem menatapnya lama, lalu tertawa pelan. Keputusan yang tidak manusiawi, sekaligus sangat tepat sebagai Raja Iblis. Ia menundukkan kepala sedikit, memberi penghormatan. Mulai sekarang, namamu akan hilang dari dunia manusia, dari sejarah, dari ingatan siapapun kecuali dirimu sendiri. Linian menjerit. Diam. Bai Shen memotong, suaranya tenang. Aku tidak butuh nama lama untuk membalaskan sekteku. Su Nem mengangkat kedua tangannya ke langit. Ruang di atas mereka terbelah perlahan, membentuk pintu retakan ungu dengan inti cahaya putih. Di tengahnya cahaya dari alam langit. Masuklah. Su Nem berteriak. Angin badai menghisap seluruh lembah, memaksa siapapun yang berdiri untuk robon. Bai Shen berdiri satu-satunya tanpa goyah. Tanda di dadanya bersinar merah menyala, seperti mahkota iblis yang sedang muncul. Linian mencoba meraih tangannya. Kalau kau pergi, aku. Bai Shen menoleh. Tatapannya lembut, namun penuh keputusan. Jangan ikuti aku di alam langit. Tidak ada manusia yang bisa selamat. Linian menggigit bibir, menahan tangis. Jangan mati. Aku tidak bisa mati, jawab Bai Shen. Tidak sampai aku menghancurkan Yuin Tianshan. Tanah di bawahnya meledak. Bai Shen melompat dan masuk ke retakan langit. Cahaya ungu menyelimuti tubuhnya, memelintir ruang dan waktu. Su Nem tersenyum puas, lalu berbisik. Selamat datang di jalanmu yang sebenarnya. Raja Iblis tanpa nama. Retakan menutup. Linian jatuh berlutut, air mata menetes. Bai Shen, walau namamu hilang, aku tidak akan melupakanmu di langit.
Dimulailah perjalanan menuju alam langit, dan di sana para dewa sudah merasakan kedatangan sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari iblis. Cahaya ungu yang menelan Baixian berubah menjadi terowongan panjang tanpa ujung, seperti ia sedang ditarik melewati urat nadi alam semesta. Udara tak ada, tanah tak ada, suara pun hilang. Hanya ada denyut halus dinyar tanda iblis di dadanya, memandu jalurnya menuju alam langit. Namun bahkan sebelum ia mendarat, Baixian merasakan hal aneh, perlawanan. Sesuatu di alam langit tidak hanya mengetahui kedatangannya, tapi mencoba menolaknya. Retakan di hadapannya bergetar. Cahaya putih yang biasanya hangat justru memancarkan rasa menusuk, seperti jarum-jarum ilahi yang ingin menembus kulitnya. Jadi bahkan pintunya menolak diriku? Baixian mengaduh pelan. Suaranya terdengar seperti gema dua dunia. Retakan itu pecah. Ia terjatuh dari langit tanpa peringatan, menghantam sebuah dataran luas berselimut awan putih. Tanah di bawahnya retak seperti kaca. Para penjaga langit yang bertugas di gerbang makhluk bercahaya dengan tubuh setengah transparan terpental oleh gelombang energi dari tubuhnya. Salah satu penjaga, berwajah muda dengan jubah emas, menatap Baixian dengan ketakutan campur amarah. Makhluk gelap, bagaimana kau bisa masuk ke alam langit? Baixian berdiri, debu putih berjatuhan dari bahunya. Pintu dunia tidak punya hak untuk menutup diri dariku. Penjaga itu langsung menarik tombak ilahinya. Namun sebelum ia sempat bergerak, Baixian menoleh sedikit. Tatapannya mengandung energi iblis yang bergolak. Dalam sekejap, bayangan hitam menelan penjaga itu, mengubahnya menjadi patung cahaya yang pecah menjadi serpihan. Penjaga lain langsung berlutut ketakutan, bukan makhluk gelap biasa ini. Ini aura darah iblis purba. Baixian berjalan tanpa menghiraukan mereka, setiap langkahnya meninggalkan jejak retak di tanah awan. Ia menatap langit yang putih memekakar, memanggil nama yang sejak episode 12 memenuhi darahnya dengan amarah. Yu Entiansang, turunlah. Tentu saja, tidak ada jawaban. Alam langit adalah tempat damai, tempat cahaya. Namun saat Baixian tiba, harmoni itu pecah seperti cermin dilempar batu. Rawan yang biasanya lembut, berubah menjadi duri cahaya. Udara menjadi berat. Ia bukan tamu yang diterima di sini. Namun Baixian tidak peduli. Di puncak istana cahaya abadi tempat tertinggi di seluruh alam langit, seorang pria dengan rambut putih panjang membuka matanya. Aura kedewaannya begitu besar hingga angin berhenti di seluruh langit. Yu Entiansang, dewa cahaya abadi. Orang yang menghapus sekte Baixian dari keberadaan. Ia berdiri perlahan dari singgasananya. Jubahnya membentang seolah terdiri dari partikel bintang. Dia datang. Gumamnya pelan. Suaranya bergema ke seluruh langit. Di sekelilingnya, para malaikat ilahi, jenderal langit, dan murid-murid dewa berlutut. Salah satu jenderal langit berkata, "Tuan Dewa, bagaimana mungkin makhluk iblis bisa masuk ke alam langit tanpa izin?" Yu Entiansang tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata sejenak, dan ia melihatnya sosok Baixian berdiri di gerbang bawah. Aura iblisnya membelah udara, memantul seperti matahari hitam. "Dia sudah bangkit," kata Yu Entiansang. Nada suaranya datar, dan dia mengorbankan nama-lamanya. Itu berarti dia tidak bisa lagi dirantai oleh takdir manusia. Para murid mulai panik. Kalau begitu, dia benar-benar menjadi raja iblis. Yu Entiansang akhirnya menatap mereka. Dia bukan sekadar raja iblis, katanya. Dia pewaris Sun M. Ia mengangkat tangannya, menciptakan lingkaran cahaya besar yang berputar seperti matahari mini. Kumpulkan seluruh 8 pasukan langit, kirimkan Jenderal Petir, Jenderal Sabda Cahaya, dan Jenderal Naga Awan. Salah satu malaikat berlutut, tubuhnya gemetar. "Tuan Dewa, apa kau akan turun sendiri?" Yu Entiansang tersenyum tipis. "Tidak, jika aku turun sekarang, ia akan tahu bahwa aku takut." Sementara itu, di gerbang langit bawah, Baixian berjalan sambil mengamati dunia baru ini. Pohon bukan lagi awan, tapi tanah keras yang memantulkan cahaya. Bangunan terbuat dari energi murni, tubuh-tubuh ilahi melayang seperti bintang kecil. Namun semua cahaya itu terasa busuk baginya. Tiba-tiba, petir turun dari langit, membelah tanah putih. Dari dalam kilatan itu muncul sosok raksasa berjubah baja perang. Jenderal Petir, Lei Wuyong. Tubuhnya seperti gunung hidup. Wajahnya penuh tanda petir. Ia mengangkat palu raksasa yang bisa menghancurkan pulau hanya dengan melambai. "Makhluk iblis, kau menginjak tanah suci. Menyerahlah sekarang, atau kubah tubuhmu menjadi abu." Baixian menatapnya tanpa ekspresi. Dari semua penjaga langit, hanya kau
Li Wuyong menggeram, kau meremehkanku. Tidak, Baishan mengangkat pedangnya, aura iblis menyebar seperti kabut merah. Aku sedang menilai berapa detik kau akan bertahan. Li Wuyong meraung dan menurunkan palu petirnya, sebuah ledakan besar mengguncang langit. Cahaya putih murni bertabrakan dengan aura iblis hitam merah. Tanah awan terbelah hingga jarak ratusan meter, namun saat debu cahaya menghilang, Baishan berdiri tanpa goyah. Palu raksasa Li Wuyong patah, terbelah dua, dan Jenderal Petir terhempas ke dinding cahaya, muntah darah, matanya penuh ketakutan. Kekuatan apa ini? Baishan berjalan mendekat, suara langkahnya bergetar seperti dentum drum perang. Katakan pada Yuan Tianshan, ujarnya pelan, namun mengguncang jiwa Li Wulon. Aku ada di sini bukan untuk berperang. Ia mengangkat pedangnya. Aku datang untuk menghabisinya. Li Wuyong terjatuh, tubuhnya bergetar hebat di dewa. Dewa cahaya abadi akan binasakan Mo. Baishan menatapnya dengan senyuman dingin. Aku tidak peduli siapa dia di mata langit. Ia menghunus pedangnya ke arah istana jauh di atas sana. Bagiku, dia hanyalah pembunuh yang belum mati. Langit yang tadinya putih mulai berubah merah. Alam langit gemetar. Para dewa sadar sesuatu yang mengerikan baru saja memasuki wilayah mereka, dan ia bukan tamu. Ia adalah akhir yang datang mengetuk pintu mereka. Aura langit yang koyak perlahan menutup kembali, menyisakan keheningan yang nyaris terasa seperti dunia menahan napas. Di tengah kehancuran reruntuhan kuil pedang astral, Xian Wuyu berdiri tegak. Tubuhnya diliputi cahaya tipis keemasan dari darah dewa yang baru saja bangkit sempurna dalam dirinya. Pedang Yao Guang masih melayang setia di sampingnya, mengeluarkan dengungan rendah, seolah menunggu keputusan terakhir tuannya. Selain mereka, tidak ada suara lain, tidak ada musuh, tidak ada sekutu. Hanya angin yang membawa bau logam dari perang yang baru berakhir. Paragraf demi paragraf di bawah ini membangun penutup epik yang kamu minta, total 20 paragraf. Shen Wuyu meraba dadanya, merasakan denyut kekuatan yang tak lagi mengamuk seperti sebelumnya. Jadi begini rasanya. Darah dewa sejati, suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat Yao Guang bergetar senang. Di sampingnya, di kejauhan, awan perlahan membentuk pusaran, dan sebuah celah gelap muncul sisa portal asal takdir yang digunakan musuh. Namun kini kekuatannya meredup, seolah ketakutan pada aura pemuda itu. Woyo, kau benar-benar melampaui mereka semua. Suara Rong Yuyin datang dari balik reruntuhan. Meski tubuhnya penuh luka, ia tersenyum lega, tidak lagi menyembunyikan kekagumannya. Goyo mendekat dan menahan tubuh Yuyin sebelum ia jatuh. Kau harusnya istirahat, bukan memaksakan diri berdiri. Yuyin tertawa kecil. Sulit rasanya tetap duduk ketika melihat seseorang mengoyak langit dengan satu ayunan. Yao Guang memancarkan cahaya merah muda samar, seolah menggoda mereka berdua. Goyo mendengus, jangan mulai, kau pedang tapi tingkahmu seperti nenek gosip. Pedang itu bergoyang seolah protes. Yuyin tertawa. Senyumnya membuat reruntuhan kuil tampak kurang menakutkan. Namun kehangatan itu hanya berlangsung sesaat. Dari arah portal yang menutup, terdengar suara lembut seperti bisikan dari kedalaman ruang. Pewaris darah dewa, jalanmu baru dimulai. Goyo menatap langit, alisnya berkerut. Apakah itu suara asal takdir? Atau sesuatu yang lain? Yuyin bertanya lirih, apa kau yakin ingin terus mengejar misteri itu? Dunia sudah gemetar hanya karena separuh kekuatanmu. Wuyu menghela napas panjang. Aku tidak mengejar kekuatan, aku mengejar jawaban. Kenapa darah dewa ada padaku? Kenapa pedang Yao Guang memilihku dan siapa yang mencoba memutus takdirku sejak awal? Yao Guang berputar satu kali, seperti mengangguk penuh tekad. Wuyu memandang pedangnya dan tersenyum tipis. Tenang saja, aku tidak akan menyerahkanmu ke tuan lain. Kita sudah sepakat sejak awal. Kita berjalan bersama sampai akhir. Dentum lembut terdengar dari tubuh pedang itu, suara puas, suara pengakuan. Itu adalah sumpah yang tidak bisa dibatalkan oleh alam manapun. Yuyin menatap kedua entitas itu, kagum dan sedikit iri. Kalian berdua seperti dua sisi dari takdir yang sama. Wuyu menatapnya lembut. Dan kau bagian dari perjalanan itu juga. Aku tidak akan membiarkanmu jauh lagi. Rona merah muncul di pipi Yuyin, tapi ia tidak membantah. Justru menggenggam tangan Wuyu lebih erat. Pada saat itu, seluruh kuil pedang astral berguncang, pilar-pilar cahaya muncul dari tanah, memancarkan simbol-simbol kuno. Dari balik cahaya itu, sebuah jalan terbentuk menuju sesuatu yang lebih tinggi, lebih luas. Yao Guang bergetar kencang, seolah berkata, itu tujuan kita.
Guyu mengangguk, baik, maka ini bukan akhir. Hanya akhir bab pertama. Ia menoleh ke Yuyin. Maukah kau ikut? Yuyin tertawa tipis, tapi matanya tegas. Aku sudah mengikuti sejak sebelum kau menjadi legenda. Tidak ada alasan berhenti sekarang. Bersama-sama, mereka melangkah ke jalur cahaya. Yao Guang berputar mengelilingi mereka, seperti bintang kecil yang menari. Portal itu menutup perlahan di belakang mereka, meninggalkan hanya satu gema di udara. Pedangku menolak tuan lain. Dan bersama darah dewa, kita akan menulis ulang takdir dunia, dan demikian, perjalanan Shen Wuyu tidak berakhir, itu baru dimulai.